Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila pada masa reformasi dan pada masa revolusi industri 4.0. Berikut ini adalah video penjelasannya. Masih ingatkah dengan reformasi? Apa sih reformasi itu? Reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi lahir karena banyaknya tuntutan dari masyarakat, terutama terkait dengan pemerintahan pada masa itu, sehingga masyarakat menginginkan untuk dilakukannya pembaharuan pemerintahan pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, reformasi menjadi cikal bakal demokrasi yang diharapkan mampu menjadikan Indonesia lebih baik, terutama dalam hal demokrasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dikenal dengan demokrasi Pancasila. Kenapa kok demokrasi Pancasila? Karena demokrasi Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku, terutama dalam melakukan atau sebagai tumpuan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan demokrasi harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, kebebasan pers sebagai ruang publik. Ini menjadi penting pada masa reformasi karena kebebasan ruang pers sangat terbatas pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga masyarakat dijadikan sebagai salah satu aspek yang kurang didengar suaranya, terutama pada kebebasan pers. Kedua, berlakunya sistem multipartai pemilu 1999. Ini menjadi penting pada masa reformasi karena pada masa Orde Lama dan Orde Baru, partai-partai di Indonesia tidak terlalu banyak dan sempat dibatasi. Tapi masa reformasi 1999 banyak sekali partai politik yang mengikuti pemilu yang berjumlah kurang lebih ada 48 partai politik yang tergabung dalam pelaksanaan pemilu pada saat itu. Ketiga, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokrasi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, jauh dari kata demokratis pada saat partai politik. Karena otoritas penguasaan tidak terbuka, sehingga banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mengakibatkan cikal bakal reformasi itu penting karena pemilu tahun 1999 dikatakan sebagai pemilu yang jauh lebih demokratis. Keempat, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Karena rotasi pemilihan minim terjadi disebabkan Presiden Soeharto menjabat menjadi presiden kurang lebih 32 tahun. Otomatis pergantian jabatan minim terjadi. Tidak hanya berlaku pada pemilihan presiden, namun berlaku sampai pemilihan gubernur hingga tingkat desa. Pada era reformasi ini terjadi bagaimana caranya supaya notasi kekuasaan pemilihan terjadi dengan baik. Misalkan pemilihan umum tidak memandang lamanya jabatan yang ia jabat. Kelima, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
Pemilihan jabatan tertentu pada masa reformasi dilakukan dengan cara yang berbeda terkait pemilihan menteri-menteri, misalkan pemilihan MPR, DPR, dipilih dan dilakukan secara terbuka. Dan yang keenam adalah sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin. Pada tahun 1999, tahun di mana cikal bakal hak asasi manusia ditegakkan. Tahun 1999 lahir sebuah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang otomatis hak dasar terkait masyarakat. Terkait Undang-Undang 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 menjadi peran penting bagaimana pemerintahan pada era reformasi berjalan dengan baik, terutama bertujuan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Tantangan ideologi Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Konsekuensi pada Revolusi Industri 4.0 ini adalah bahwa teknologi akan membuat manusia secara ekonomi dan militer menjadi tidak berguna. Pada masa lalu ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Namun sekarang robot dan komputer semakin pintar dan bisa segera mengungguli manusia dalam berbagai pekerjaan besar. Jika revolusi industri 4.0 ini membelah populasi manusia menjadi massa yang tidak berguna dan yang sudah terbarukan, atau jika otoritas beralih sekaligus dari makhluk ke teknologi yang sangat pintar, maka ideologi, agama, dan tatanan sosial lainnya akan runtuh. Semua ini merupakan konsekuensi revolusi industri 4.0 yang akan menentang Pancasila sebagai ideologi. Potensi Pancasila kehilangan eksistensinya sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depannya pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu, di samping sebagai ideologi. Jadi, kesimpulan dalam video ini adalah gelombang revolusi industri 4.0 telah memberikan perubahan pada dunia secara keseluruhan, hampir tak terkecuali di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan penuh keyakinan menerima kedatangan gelombang revolusi 4.0 untuk memaksimalkan sekaligus mendukung proses kemajuan baik dalam bidang industri, pendidikan, maupun pemerintahan. Pemerintah selaku penyelenggara negara dapat membuat kebijakan ataupun regulasi yang menyangkut perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini. Kebijakan atau regulasi ini dibuat untuk mengarahkan proyek-proyek revolusi industri 4.0 agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Di samping itu, penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi-generasi milenial saat ini melalui institusi-institusi pendidikan yang ada di Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi. Sebab Pancasila memiliki nilai-nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Maka Pancasila sebagai ideologi tetap eksis dan diakui sebagai
manusia Indonesia menghadapi dan menikmati kemajuan akibat revolusi industri dan paradigma berpikir manusia Indonesia mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi tetap konsisten sehingga membuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi industri 4.0 ini.